Bayangkan, seseorang yang bisa mengendalikan hampir seluruh pasokan energi dunia, dia juga bisa menaikkan atau menurunkan harga minyak sesuka hatinya. Jauh sebelum nama Elon Musk dan Bill Gates, ada seorang pria yang bukan hanya menjadi miliarder pertama di dunia, tapi juga simbol dari ambisi tanpa batas. John D. Rockefeller. Kisahnya adalah perpaduan antara kemiskinan, disiplin, strategi bisnis, dan pada akhirnya filantropi yang mengubah dunia. Menurut kamu, dunia akan lebih baik kalau kekuasaan sebesar itu ada di tangan satu orang ini, atau lebih berbahaya? John Davison Rockefeller lahir pada 8 Juli 1839 di Richford, sebuah desa kecil di New York. Ia lahir dalam keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang miskin sebagai anak kedua dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama William Avery Rockefeller, seorang penjual obat keliling yang dikenal licik. Banyak orang menjulukinya sebagai penipu ulung karena sering menjual ramuan palsu dan hidup berpindah-pindah. Ia kerap meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama, membuat kehidupan rumah tangga penuh ketidakpastian. Sebaliknya, ibunya, Eliza Davison, adalah sosok yang religius, disiplin, dan penuh kasih sayang. Eliza membesarkan anak-anaknya dengan ajaran hidup hemat, bekerja keras, dan selalu mengandalkan doa. Dialah menjadi figur paling berpengaruh dalam kehidupan John kecil. John lahir pada tahun 1839 dan menghabiskan masa kecilnya di berbagai kota karena keluarganya sering berpindah-pindah. Ia bersekolah di Central High School, sekolah menengah pertama di kota itu yang khusus mengajarkan keterampilan praktis seperti menulis cepat, akuntansi, dan matematika bisnis. Dan di sanalah Rockefeller muda mulai jatuh cinta pada dunia angka. Ia bukan murid yang menonjol secara akademis, tapi ia dikenal tekun, disiplin, dan sangat teliti. Ia belajar bagaimana menghitung setiap sen, mencatat pengeluaran dengan rapi, dan memahami dasar-dasar akuntansi. Keterampilannya ini kelak menjadi fondasi kekayaannya. Pada usia 16 tahun, Rockefeller mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai petugas pembukuan di sebuah firma kecil bernama Hewitt & Tuttle. Tugasnya sederhana, mencatat setiap transaksi dan memastikan semua angka seimbang. Tapi dari sana ia belajar sesuatu yang jauh lebih besar. Pentingnya keteraturan, efisiensi, dan kepercayaan. Beberapa tahun kemudian, dengan modal tabungan kecil dan pinjaman dari ayahnya, Rockefeller menggandeng Maurice Clark untuk membuka bisnis hasil bumi. Mereka menjual gandum, daging, garam, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya di pelabuhan. Ketika Perang Saudara Amerika pecah pada tahun 1861, permintaan bahan makanan melonjak drastis untuk kebutuhan tentara. Bisnis mereka berkembang pesat, menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, di tengah kesuksesan itu, Rockefeller melihat peluang yang lebih menjanjikan. Ia menyadari bahwa bisnis bahan makanan hanyalah awal, sementara dunia sedang bersiap memasuki era baru, yaitu era minyak bumi. Penemuan ladang minyak besar di Pennsylvania telah mengubah perekonomian Amerika. Rockefeller berpikir jauh ke depan. Ia tahu masa depan bukan pada gandum atau daging, melainkan pada minyak. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mulai berinvestasi dalam penjaringan minyak. Keputusan inilah yang menjadi titik balik hidupnya. Dari seorang akuntan muda yang rajin mencatat angka, Rockefeller perlahan berubah menjadi pengusaha minyak yang akan menguasai dunia.
Pada tahun 1870, Rockefeller mendirikan Standard Oil Company. Awalnya hanya sebuah penyelengan kecil, tetapi dengan cepat berubah menjadi kerajaan minyak yang menguasai hampir seluruh negeri. Rockefeller memiliki satu prinsip, untuk menang, jangan sekadar ikut bersaing, tapi kuasai permainan. Ia memulai dari efisiensi. Di saat pesaing membuang sisa-sisa hasil penyelengan, Rockefeller justru menemukan cara untuk mengubahnya menjadi produk bernilai. Limbah minyak berubah menjadi lilin. Para politisi pun mulai resah. Monopoli Rockefeller dianggap membahayakan persaingan sehat dan mengancam prinsip demokrasi ekonomi Amerika. Tekanan publik semakin besar hingga kelak pemerintah terpaksa turun tangan. Tapi di masa kejayaannya, Rockefeller tidak tergoyahkan. Ia percaya semua tindakannya sah karena pada akhirnya masyarakat juga mendapatkan manfaat. Minyak murah, energi melimpah, dan stabilitas pasokan. Pertanyaannya, kalau kamu hidup di zaman itu, apa yang kamu lakukan? Berjuang melawan dominasi Rockefeller dengan risiko bangkrut, atau menjual bisnismu kepadanya demi selamat? Dengan kekuasaan sebesar itu, John Rockefeller berubah menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dibenci publik. Surat kabar menggambarkannya sebagai gurita raksasa dengan tentakel yang melilit pabrik, bank, kereta api, bahkan gedung pemerintahan. Karikatur ini menjadi simbol kuat. Standard Oil seakan menguasai seluruh Amerika. Bukan hanya industri minyak, tapi juga jalannya negara. Rockefeller jarang tampil di depan publik, tapi bayangan kekuasaannya terasa di mana-mana. Harga minyak dan energi, sesuatu yang vital bagi kehidupan, seakan ditentukan oleh satu orang saja. Di dunia bisnis, Rockefeller memiliki pesaing besar. Andrew Carnegie, Raja Baja dari Pittsburgh, kedua orang ini adalah dua raksasa industri Amerika. Sama-sama kaya raya, sama-sama keras kepala, dan sama-sama ingin mendominasi. Namun tekanan besar datang dari media. Jurnalis investigasi Ida Tarbell, putri seorang pengusaha minyak kecil yang hancur akibat praktik Standard Oil, menulis serial panjang. Artikel-artikel itu membongkar praktik monopoli Standard Oil, perjanjian rahasia dengan perusahaan kereta api, penghancuran pesaing lewat perang harga, dan intimidasi bisnis. Tulisan Tarbell mengguncang publik. Untuk pertama kalinya, rakyat Amerika memiliki bukti nyata tentang cara Rockefeller membangun monopoli. Ia pun resmi dicap sebagai musuh publik nomor 1. Tekanan publik membuat pemerintah turun tangan. Presiden Theodore Roosevelt, yang terkenal sebagai Trust Buster, menggunakan Sherman Antitrust Act tahun 1890, sebuah undang-undang yang dibuat khusus untuk melawan monopoli besar, untuk menyeret Standard Oil ke meja pengadilan. Proses hukum berjalan panjang. Setelah bertahun-tahun, pada tahun 1911, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Standard Oil bersalah melanggar undang-undang anti-monopoli. Keputusan ini bersejarah. Standard Oil dipaksa dibubarkan menjadi 34 perusahaan kecil yang lebih independen. Dari keputusan itu, lahirlah perusahaan-perusahaan raksasa baru seperti Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, hingga ConocoPhillips. Nama-nama yang masih kita kenal hingga saat ini. Inilah momen penting dalam sejarah bisnis Amerika. Untuk pertama kalinya, pemerintah berhasil menundukkan monopoli paling kuat di dunia. Rockefeller memang kehilangan kerajaan tunggalnya, tetapi ironisnya, ia justru semakin kaya karena sahamnya dipecah dan nilainya melonjak. Rockefeller meninggal pada tahun 1937 di usia 97 tahun. Ia hidup hampir satu abad, menyaksikan sendiri bagaimana dunia berubah oleh minyak, komoditas yang ia kuasai dan sekaligus ia wariskan. Ia memulai hidup sebagai anak miskin, lalu tumbuh menjadi miliarder pertama di dunia. Kekayaannya membuatnya dipuja sekaligus dibenci. Ia dijuluki Raja Minyak, tetapi juga diserang sebagai simbol keserakahan dan kapitalisme. Namun, di masa tuanya, ia berusaha menembus itu semua dengan filantropi. Membangun universitas, mendanai penelitian medis, dan membantu kesehatan publik. Dari sinilah ia mendapatkan gelar baru, yaitu Bapak Filantropi Modern. Warisan Rockefeller masih terasa hingga saat ini, baik melalui perusahaan energi raksasa yang lahir dari pecahan Standard Oil,
maupun melalui yayasan pendidikan dan kesehatan yang ia dirikan. Pada akhirnya, kisah Rockefeller adalah cermin dari paradoks manusia. Ambisi yang membawa kekuasaan tak terbatas dan kekuasaan yang kemudian berusaha ditebus dengan kebaikan. Pertanyaannya, jika kita diberi kesempatan sebesar itu, apakah kita akan memilih menjadi seperti Rockefeller? Atau justru kita akan memilih jalan yang berbeda? Seperti kata Rockefeller sendiri, the secret to success is to do the common things uncommonly well. Rahasia kesuksesan adalah melakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa.